Selama kita tidak bisa membuktikan keberadaan sesuatu, maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Tetapi suaranya terdengar. Masa kita mau bilang tidak ada? Mana suaranya terdengar? Orang nggak ada terdengar suara dari ulama-ulama mendengar. Pendengaran ulama. Mana siapa ulama mana yang dengar? Kamu hidupnya di tahun 2024. Ya. Dari mana kamu bisa mendengar orang yang berbicara atau orang yang ada di abad 500 tahun sebelum kamu? Ya nggak ada, nggak bisa dengar. Berarti bohong dong, nggak ada. Ada tetapinya. Tetapinya? Mana? Ada gasnya. Mana itu kan sudah sumbernya? artinya. Orang akan meyakini bahwa di situ ada, tinggal pembuktiannya saja. Mana buktinya keberadaannya? Mana airnya, minyaknya nggak keluar-keluar. Tapi kalau sudah masyhur bahwa ada suaranya, masyhur dari mana? Yang saya tanya suaranya mana? Karena Muhyiddin tidak bisa menjawab pertanyaan Gawantara, maka dinyatakan rungkat. Bukan lagi rungkat, Bang. Bukan lagi rungkat. Innalillahi. Keputusannya adalah nasabah alawi, ya, benar menurut keyakinan dalam dongeng sebelum tidur. Narkoba Internasional sudah mengeluarkan fatwa setelah muktamar di Lebanon 5 bulan yang lalu. Dalam 22 halaman telah membatalkan nasab Bani Ba'alwi. Ini kitab tahqiq, Mas, ya. Kitab tahqiq Syekh Abdul Qadir Jalani itu dikupas sampai habis. Kita punya data, Mas. Kalau kamu mau lihat tahqiqnya yang berbentuk barang yang bukan manuskrip, nih tak kasih lihat. Jangan turun dulu, Muhyiddin, jangan turun dulu. Belum selesai, nanti. Enggak, biar kamu jelas gitu loh. Jangan turun dulu, tunggu dulu, jangan turun. Saya mohon jangan turun. Enggak, biar kamu tahu gitu loh. Biar kamu tahu kalau orang ngomong itu dasar langsung pakai data gitu loh. Jangan nanti kamu itu lagi katanya lagi. Ini namanya At-Tahqiqul Jailani, Al-Jawahirud Duriyah. Kalau Anda sudah dengar, berarti ini yang menjadi dalil isbat, dalil tahqiq gitu. Kalau nggak ada yang seperti ini, Mas Bindoro, suruh berak di pinggir kali aja. Selama kita tidak bisa membuktikan keberadaan sesuatu, maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Gimana? Gak bisa dong, gimana sih? Kok gak bisa? Nih, Mas, sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Orang sudah terdengar suaranya. Selama kamu tidak bisa membuktikan keberadaannya, ya, maka barang itu tidak ada. Sekarang gini, saya kasih contoh. Tetapi suaranya terdengar. Masa kita mau bilang tidak ada? Mana suaranya terdengar? Orang nggak ada terdengar suara dari ulama-ulama mendengar. Pendengaran ulama, mana siapa ulama mana yang dengar gitu? Ayo, siapa? Ya saya tanya, ulama siapa yang mendengar? Kalau suara saya terdengar, berarti bukan berarti saya tidak ada kan gitu. Yang saya tanya yang mendengar siapa? Selama ratusan tahun kan sudah banyak mendengar ulama-ulama itu. Mana buktinya? Ayo, baru aja kan muncul. Mas, dengerin. Selama ratusan tahun ulama-ulama lo mendengar. Dengerin dulu, Mas. Mas, dengerin. Yang mana, Don? Bro, Bin, dengerin Bin, ya. Ubaidillah adanya di abad keempat, ya. Di abad keempat. Coba jangan berisik dulu lah. Bentrok suaranya, mute. Ya, Ubaidillah adanya di abad keempat. Ya, tidak ada satupun yang mendengar di abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, tidak ada satupun yang mendengar. Baru ada abad ke-9, ya, itu pun dari riwayat ahad, diriwayat dari satu riwayat, ya, yang baru mendengar. Pertanyaannya, dia dengarnya dari mana 500 tahun yang lalu? Apa telinganya tembus ke Sidratul Muntaha? Hah?
dengarnya dari mana? Kamu mendengarnya dari mana? Misalkan gini, kamu dengerin, kamu hidupnya di tahun 2024. Ya. Dari mana kamu bisa mendengar orang yang berbicara atau orang yang ada di abad 500 tahun sebelum kamu? Ya nggak ada, nggak bisa dengar. Berarti bohong dong, nggak ada. Tapi ada tetapinya. Tetapinya misalkan pendapat ulama yang hidup pada saat itu tidak ada yang menafikan. Loh, bagaimana menafikan seseorang yang nggak ada? Gimana sih muter-muter kamu? Kan beliau Ayo. juga sudah dengar tentang Barang nggak ada nih. Iya, Orangnya saya nggak tadi ada. bilang. Kan sampean mau kerja, Mas. orang yang tidak kelihatan tadi bukan berarti tidak ada. Dan Iya, juga selama bukan dia berarti tidak, kamu terdengar. jangan Kan potong-potong. terdengar. Jangan Gimana sih? dipotong. Selama keberadaannya tidak dapat dibuktikan, maka dia selamanya tidak ada. Gitu loh. Loh, gimana metode mana? Begini loh, Loh, kok metode Kan mana? butuh alat bantu kan. Tadi saya Mas. bilang kan, kita Iya, sepakat alat jawab butuh bantu untuk Alat bantunya ini menemukannya belum pun nggak ketemu. ada. Belum ketemu kan, bukan berarti Iya, tidak berarti ada. selama belum ketemu, ya, Ya, kan? boleh Alat meyakini, bantu boleh ya. tidak. Iya, nggak ada. Mau yakini adanya Nggak gimana bisa coba? dong, nggak bisa Wah, dong. ini muter-muter Alat udah. bantunya belum Selesai, ketemu. pusing gua. Kemudian Anda mau Emosi bisa aja. bilang bahwa orangnya tidak ada loh. Suaranya lo sudah terdengar. Masa mau bilang tidak ada? Pusing Wah, ini saya salah. berjumpa serahkan nama pribumi aja. Biar saya ngadain orang umat ini biar orang biar Jangan gitu, metodologinya nggak gitu dong. Masa mau artinya pendapat yang paling baik adalah boleh percaya, boleh tidak. Kamu Bagaimana percaya nggak? mempercayai barang nggak ada? Aduh, bego nih orang Belum muter-muter. ketemu alat bantunya untuk melihat. Bagaimana belum menemukan alat bantu keberadaannya, berarti ya tetap nggak bisa. Gini loh Mas, kamu nggak bisa membuktikan Bang keberadaan minyak bumi, ya belum ada alatnya. Iya, sampai kapanpun ila yaumil kiamah, selama alat bantu yang belum dapat memverifikasi keberadaan minyak bumi, ya tetap nggak ada. Gimana sih? Tetapi ada Kok buktinya kan? Ada buktinya di daerah Tapi itu kamu yang buat. muncul sumber minyak bumi. Kan Mana? ada gasnya. Mana Itu kan buktinya sudah sumbernya? ciri-ciri artinya. Astagfirullah, sama Orang si akan Wapi. meyakini bahwa di situ ada, tinggal pembuktiannya saja. Mana buktinya keberadaannya? Mana airnya? Minyaknya nggak keluar-keluar. saja. Ditunggu saja. Tetap itu pun tetap boleh Ya, percaya bahwa ada minyak atau enggak, boleh. Nih, Selama nih tidak saya ditemukan contohkan berarti ya. nggak ada. Aduh. Loh, belum ada Oh, bukan iya, berarti tidak ada. Artinya gini loh, kita harus paham dulu gini nih. Barang Contoh nggak ya. ada kok. Contoh. Barang nggak ada. Saya Gimana ya, mendengar teman-teman di ini. bawah? Teman-teman di bawah, coba kau pikirkan logika orang ini. Dia nggak bicara ilmiah. Ya, lah Logikanya sekarang kan barang bisa nggak juga, pernah logikanya paling ditemukan gampang. alat untuk mendeteksi keberadaannya. Terus kok bisa diyakini adanya? Gimana Loh, coba? sudah ada ciri-cirinya kan? Mana Sudah mana ada cirinya yang contohnya. ada itu mana? Yang Cirinya saya mana yang bilang ada? suaranya bunyi. Mana Ada nggak ada suaranya, berarti suaranya? ada orang di dalam. Nggak ada suaranya, nggak ada. Kelihatan bukan berarti nggak ada Nggak orangnya. ada. Sekarang Ada saya suaranya tanya. kok. Sekarang Ayo, saya tanya, gimana? oke, dengerin. Apa? Oke, Apa dengerin. itu? Apa? Oke, coba Ya. buktikan ya. Ubaidillah itu kan terkenal sebagai ulama hebat mujtahid. Mana karya dia? Supaya bentuk suaranya, suara dia keberadaan dia itu kan harus ada suara dong. Berarti apa suaranya? Suaranya si Ubaidillah ini apa? Bentuk suaranya tuh berarti karya tulisnya, ya kan? Ya, terus peninggalan apanya gitu loh. Ya, di antaranya 3 yang relevan bagi dia adalah bajunya, karya tulisnya, ya kan? Sendalnya. Ada nggak itu benda?
Tapi kalau sudah masyhur bahwa ada suaranya, Loh, apakah kita masyhur dari mana yang saya tanya suaranya mana? Masyhur, kalau masyhur Begini orang loh, bisa lihat begini dong. loh. Saya dengar di situ ada Dalam hal suara ini, dari disampaikan dalam oleh hal ini, teman-teman yang lain juga kamu dengar. Bisa. Nah, kan ada suara di dalam situ berarti kan ada orangnya cuma belum kelihatan. Bukan berarti tidak ada dong. Gimana sih? Dalam Tadi kan hal kita ini. analogikan orang berdiri di ruangan gelap tuh. Ya kan ada suaranya, tapi kita tidak bisa lihat. Bukan berarti orang yang tidak ada dong. Hanya saja belum Suaranya mana? Suaranya baru mana? untuk melihatnya. Ya, Suaranya itu kan mana? Bilang. Tadi kan sudah Begini. saya bilang dari tahun ke tahun. Kira-kira kapan adanya? Dari kiai-kiai Enggak, kira-kira itu kapan sudah punya adanya? kini seperti itu kan, kiai-kiai kampung, ya kan? Nah, Oke. seperti itu. Oke. Karena Muhyiddin Yang tidak apa bisa itu Muhyiddin menjawab maksudkan pertanyaan itu, kalau ada Gawantara, orang yang maka berdiri dalam dinyatakan sidang. rungkat. Karena Muhyiddin tidak bisa menjawab pertanyaan Gawantara, maka dinyatakan rungkat. Bisa Bukan diulangi? lagi rungkat, Bang. Bukan lagi rungkat. Innalillahi. Sudah. Boleh saja berpendapat seperti Kamu itu. Gipin, kamu aku aja, kamu kalah. Tetapi orang lain yang meyakini tidak bisa kamu juga kamu kalah. Nggak ada Iya, keyakinan Ya. tanpa bukti namanya, Bang. Keyakinan Makanya tadi tanpa saya bukti. bilang Kalah, tidak bisa ibadah tidak temukan alat bantunya bukan berarti tidak ada. Keyakinan tanpa bukti namanya dongeng sebelum tidur. Iya, iya betul. Oke, berarti Keyakinan tanpa gini, bukti itu kita dongeng putuskan. sebelum tidur. Kalau begitu Berarti- semua, harus berarti keyakinan dapat kita apakah harus putuskan. dibuktikan? Harus Berarti terbukti. dapat kita Keyakinan buktikan. kan tidak kan? Astagfirullah. Berarti kita dapat buktikan. Keputusannya adalah nasab Ba'alawi ya benar menurut keyakinan dalam dongeng sebelum tidur. Sepakat. Sepakat. Jadi keputusannya teman-teman, keputusannya nasab Bani Ba'alawi ya adalah nasab dongeng sebelum tidur gitu. Sama kayak cerita Malik Kunda. sama kayak cerita Mungkin kalah. Dia dari tadi ngomong terus ternyata kalah. Boleh Karena saja dia mikir berpendapat. Saya hormat sama pendapat sampai ya. yang penting kan kamu kalah. Ini tidak pertandingan, diskusi itu tidak menjadi menang kalah, Pak. Saya cuma menghormati. Itu tuh kalah, nggak apa-apa. Hormati Terserah juga kamu, pendapat. kamu mau ngomong nggak ada menang kalah. Yang penting intinya kamu Itu kalah. diskusi. Kalau menang kalah namanya tinju. Ya, lo kok bawa tinju? Ya, yuk tinju. Nah, karena itu namanya tinju, bukan diskusi. Kalau diskusi itu mencari kesepakatan. Kalau memang ditemukan kesepakatannya adalah berbeda pendapat, boleh-boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Ya, biasanya Ya, kalau Pak, ya. ada Kita saling mencerdaskan, belajar lagi. Ya kan? Kita saling mencerdaskan dan belajar lagi bersama-sama. Kamu mau Pipin. Wes ngaku kue Ya kalah. kan? Mau Gitu, Pak, ya. Pipin. Kita jaga Kalah ya, persatuan, kalah. kita hormati perbedaan, ya kan? Loh, kalau menang itu ada di jatuh, cuma ada di tinju, Pak. Nggak ada. Enggak Nggak ada lagi. Karena dia cuma ada di sport. Kalau di diskusi nggak ada, Pak. Orang cerdas semat emang nggak ada yang menang kalah. Dia Cerdas semat mencari itu. kesepakatan. Kok larinya ke tinju juga? Yang Kayak- mana? Kok sampai pemain tinju aja? Ini siapa yang nilai? Cerdas cermat ada yang nilai Nilai nggak? 10, kalau jawab benar, salah. Cerdas cermat ada yang nilai nggak? Ya Cerdas ada cermat. kan? Kalau cerdas cermat kan ada Lah 10, kenapa ada kok larinya 0. ke tinju Ya, aja? Cerdas ada. cermat aja bisa kok menang kalah. Iya, makanya saya bilang salah satunya. Ya. Apalagi? Salah satunya Nomor apa? Ya lanjut kamu, saya Apalagi nih? tukang jawab kamu. dari tadi, aduh nggak capek juga. Nah, itu. Apaan? Biarin. Ayo, Biar jawab, ada apalagi? nih, udah, terus lanjut. Apa? Pertanyaannya apa? Lu kamu yang itu kok aneh, kamu ini muter-muter tomo. Mungkin Apa yang mau saya jawab? Orang nggak ada pertanyaannya loh. Yang mana? Silakan. ya kalau nggak ada Tanya, loh. pertanyaan ini gantian kamu yang ngasih pertanyaan gitu. Oh ya, sudah saya tanya ya.
pentingkah menjaga persatuan dan kesatuan umat, Pak? Dan apakah penting kita menjaga untuk perbedaan pendapat itu dihormati? Apakah Bapak setuju? Saya yang jawab. Tapi kalau Mbak Abi udah tobat, Setuju dan wajib. nggak ngaku cucu Nabi lagi. Satu-satu jawabnya dong. Gimana? Siapa yang mau jawab? Ya, Ya, saya jawab. saya jawab. Siap. Aku senang sama saya Kori ini. Dia jawab tuh. Gimana? Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan. Ya udah, Bintoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, konsep persatuan Indonesia itu sudah menjadi sila ketiga di lambang negara kita, kan begitu. Itu seharusnya kita junjung tinggi. Dan dalam masalah konteks nasabah Alawi ini kita boleh saja berbeda. Di situ letak maksud saya. Boleh. Woi, beda gimana? Orang nggak ada kok beda. Ya boleh meyakini meyakini sebagai Nyi Roro Kidul sebagai ratu, boleh saja, apalagi nasabah Alawi kan boleh saja. Oh, berarti nasabah Alawi kayak cerita dongeng. terlepas di situ apa itu benar tidaknya, kan begitu, terserah antum semua, kan begitu, sebagai selama tidak melanggar undang-undang Indonesia. Kamu semua diakui jadi Alawi. Saya ingatkan begini kepada Gawantara dan pengikut-pengikutnya, jangan suka membatalkan nasabah Alawi. Di situ tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Karena hak membatalkan nasab itu adalah hak Narkoba Internasional. Di situ dan pemerintah Indonesia kita tunggu negara itu bergerak untuk mengambil peran ini. Bindoro, aki-aki diam dulu. Narkoba Internasional sudah mengeluarkan fatwa setelah muktamar di Lebanon 5 bulan yang lalu. Dalam 22 halaman telah membatalkan nasab Bani Ba'alwi. Ya. Tahu dari kemarin antum mengeluarkan kitab itu, tetapi tetapi begini, kita dengar langsung pernyataan Narkoba ini. Sudah langsung secara live disiarkan. Keputusan negara Indonesia sendiri yang Bindoro. Sudah ada langsung pernyataan dari keluarga Al-Khalidar sebagai sekretaris sekjen pengurus Nakobah Ashraf seluruh dunia, itu internasional, yang mewakili kurang lebih ya yang Nakobah besar ya, Nakobah besar enggak termasuk cabang-cabang, yang mewakili 15 nakobah seluruh dunia, termaksud ya dalam hal ini nakobah Maroko, dan itu sudah difatwakan oleh Syekh Said Yasin Al-Khalidar, Abil Qasim Yasin Al-Khalidar di Baghdad sekitar 5 bulan yang lalu. Coba ketik aja di YouTube ya, Said Yasin Al-Khalidar membatalkan nasabah Alawi. Coba buka aja, itu diwawancarai oleh TV secara live. Jelas? Faktanya Diverifikasi kan narkobanya di sana? Terverifikasi? Nah, artinya Kita bisa- Anda sendiri sudah verifikasi kah ke sana? Sudah verifikasi belum? Saya alhamdulillah Sudah ke Nakobah sana? Arab? sudah keluar isbat. Bukan, kapan Anda ke sana?
Bukan saya yang ke sana kan. Tadi Nggak di perlu awal saya kesana. sudah bilang saya perlu itu kesana. lebih senang terjun langsung ke Loh, apa saya namanya, kan ke lapangan. yang kamu Kalau cuma tanya kan pendapat isbat. lihat di PT Yang itu kamu susah. tanya Susah itu diyakini. isbat. Aduh. Pusing kepala gua dah. Ini loh Bang, untuk melihat pertandingan sepak bola Piala Champion itu tidak harus berangkat ke Inggris, diam di rumah sambil ngerokok sambil ngopi itu sudah bisa. Beritanya Ini kalau- pasti sama. Kalau cara-cara si ini harus ke sono ya buset bang peneliti Enggak, itu kalau saya lebih senang seperti itu, peneliti itu bang. Kita harus terjun langsung ke lokasinya, bukan hanya buat dengan apa terjun langsung? Matahari kamu, kebakar Ini- kamu ke matahari di Mars. Itu nggak harus objek- ke Mars. objek Bego dipelihara. penelitiannya langsung. Loh, peneliti. Sekarang aku meneliti- peneliti. Kalau peneliti itu Bang Rumel itu. Oh enggak, meneliti panasnya Artinya pemahaman matahari saya sendiri nih. meneliti panasnya matahari sampai harus ke matahari ya kan nggak mungkin atuh Bukan kan ada badan yang meriksa apa antariksa itu. kan Kita harus berarti badan, Nggak bisa Pak. Kan nggak bisa kita ngukur pakai termometer di rumah. Drone mutar-mutar aja kamu drone, bukan drone. Aneh nanya, kawan. oh alah Serius, aneh nanya. Oke. Gimana? Masa Kawan Tora. meneliti jarak bumi dengan matahari pakai meteran. Waduh, ini lucu. Aneh nanya, Ini. kawan Tora. Hanya Kenapa? ada tempatnya bang untuk meneliti itu Sudah bang. ada Yang tadi fatwa juga dari gitu. Yasin Al-Khalidari. Ah. Dari Yasin Kalau memang ada fatwanya, Al-Khalidari sudah ada diteliti dulu fatwa. ke sana. Tetapi Maksud saya kenapa gitu. masih ada komentar Ya, dari ada Ali fatwanya, Jum'ah? Kan itu Sebentar, isbat saya secara jawab. ijma' dan juga Mas, Mansur Al-Ibrahim dan Mansur dan juga Mahdi Dah. Rojai. Kenapa masih ada? Oke, saya jawab ya. Pertama, ya, dalam kitab-kitab ya, dalam ilmiah fatwa isbat tanpa menunjukkan dalil itu tidak dapat dijadikan alat kebenaran. Misalkan begini, ya, seseorang mufti menyatakan sesungguhnya nikah itu haram, misalkan. Kalau nikah itu haram tanpa mengatakan, apalagi mempergunakan perkataan ijma'. Nah, ijma' itu harus ketahuan dalilnya, karena ijma' itu ada dua bang, ada ijma' sukuti, ada ijma' kauli. Nah, dia menyatakan ijma' apa ini? Apa tadi Ali Jum'ah? Ijma' sukuti apa ijma' kauli? Anda bisa tahu nggak ijma' apa yang dia baca, yang disebutkan dengan lisan dia? Dia harus memberikan data, misalkan nih, kalau kamu lihat isbat nasab ya, itu semua orang di dalam menetapkan isbat nasab itu ada keterangannya, seperti Tahqiqul Jailani, seperti kitab Tahqiq Nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada kitabnya. Mau lihat kitab tahqiqnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Biar saya kasih lihat. Kalau mau lihat tak kasih lihat. Kalau enggak ya enggak mau tak kasih lihat, ya kan? Nih. Saya kasih lihat dulu ya, biar jelas ya, biar kamu paham ya. Tahqiq Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sebentar. Tak kasih lihat karosan panjenengan. Tahqiq sebentar, saya tutup. Karena data saya banyak banget, ya saya harus ketik dulu tahqiq. Nah, ini ya, Tahqiq Al-Jailani. Kamu mau bentuk manuskrip, saya kasih manuskripnya ya. Oke, nih lihat Akang, saya kasih lihat. Nih yang namanya tahqiq. Jangan dikit-dikit udah ditahqiq tapi pakai tahqiq nggak ada dalil. Tahqiq acak udut namanya. Nih, Bang. Ya, sebentar. Nih, Itu bukti. Betul.
Diam dulu. Ini tahqiq Bang nih, kitab tahqiqnya yang ada di museum manuskrip. Ya. Nah, ini ya. Ah, ini lihat dulu, lihat. Nah, ini kitab tahqiq Mas, ya. Kitab tahqiq Syekh Abdul Qadir Jalani itu dikupas sampai habis. Berapa halaman semuanya? 87 halaman, ya. Nah, tuh, ya. Bukan kitab ecek-ecek, kita punya data Mas, ya. Ini kalau kamu mau tahu yang bentuk yang tidak manuskrip, saya kasih. Udah, kita tidak lagi membahas Sebentar, diam dulu, sebentar, biar sempurna saya jelasin. Ya, kalau kamu mau lihat tahqiqnya yang berbentuk barang yang bukan manuskrip, nih tak kasih lihat, ya. Saya izin turun dulu ya, Said. Terima kasih. Sebentar. Jangan turun dulu. Mukibin, jangan turun dulu. Belum selesai, nanti. Enggak, biar kamu jelas gitu loh. Jangan turun dulu. Tunggu dulu, jangan turun. Saya mohon, ada keperluan ya. saya mohon jangan turun. Langsung Jangan turun Mukibin, jangan turun. Jangan turun Mukibin. Saya nggak paham kitab soalnya. Saya nggak Enggak, paham biar kitab. kamu tahu gitu loh. Biar kamu tahu kalau orang ngomong itu dasar langsung pakai data gitu loh. Jangan nanti kamu itu lagi katanya lagi. Iya, saya kan tadi bilang saya mendukung pihak sampean, ya kan? Jangan beli rokok Kalau memang dulu, benar rokoknya ada kan masih dua. ajukan bukti-bukti itu, kan saya sudah bilang tuh tadi saya mendukung sampean loh, ya kan? Kalau memang benar adanya bukti-buktinya itu valid, turun, udah turun aja udah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda, sebentar, diam dulu, belum selesai. Nah, ini namanya At-Tahqiqul Jailani Al-Jawahirud Duriyah. Nanti boleh silakan cari fi nasabi sadati Za'biyah Al-Jailaniyah, ya, Al-Jailaniyah. Ini bentuk tahqiq. Jadi kalau ditanya, nasab Alawi sahih menurut ulama ahli nasab, yang kita tanya bukan isbat ecek-ecek. Mana tahqiqnya? Mana kitab tahqiqnya? Ini yang kita tanya, dikeluarkan kitab tahqiq. Dulu keluarga Syekh Abdul Qadir Jalani diperselisihkan nasabnya oleh ahli nasab, termasuk Ibnu Taqtaqi tidak mensepakati, bahkan menyatakan nasab Alawi nasab Imam Syekh Abdul Qadir Jalani itu batil. Nah, udah denger ini semuanya tentang nasab. ya sudah, kalau Anda sudah dengar, berarti ini yang menjadi dalil isbat, dalil tahqiq gitu. Kalau nggak ada yang seperti ini, Mas Bindoro, suruh berak di pinggir kali aja. Tapi begini, Gawantara. Begini persoalannya Gawantara. Kenapa masalah ini sampai berlarut-larut sampai 3 tahun? Sudah mau nyampe 3 tahun. Sementara sudah ada keputusan resmi oleh Yasin Al-Khalidari. Kenapa di situ BNU tidak Saya jawab, Mas. Itu mudah banget, Mas. Saya jawab. Belum selesai pertanyaannya, aduh. Begini Gawantara, kenapa sekali PBNU berperan di masalah ini? Kan dasar hukum secara syar'i bahwasanya Syekh Yasin Al-Khalidari sudah membatalkan nasab Alawi, dan juga negara tidak langsung bertindak untuk membatalkan nasab Alawi di Kementerian Agamanya. Kan begitu logikanya Gawantara. Memang kemudian agama pernah mensahkan nasab Alawi terus harus membatalkan. Logika apa kamu tuh Bindoro? Pertanyaan saya berangkat dari narasi Gawantara tadi. Begitu. Kalau misalnya masalah ini nasab Alawi kan sah menurut syar'i, kan begitu. Pernyataan itu Yahya Khalil Stakuf, kan begitu. Tetapi Mas Bindoro, NU ya bukan majelis
bukan majelis atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk membahas segala polemik-polemik agama yang ada di Indonesia, termasuk masalah nasab. Ya, MUI juga bukan lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait persoalan nasab, gitu loh. Karena persoalan nasab, ya, belum ada undang-undangnya di Indonesia, belum ada konstitusi persoalan nasab kepada Nabi. Boleh potong. Gitu loh. Boleh Kau potong. belum aku jawab sempurna udah kau potong. Kau udah, hah? Udah. Kalau udah paham nggak bertanya lagi, gitu loh. Tidak bertanya, tapi mau menyanggah. Oh, kalau kamu menyanggah harus menunjukkan dulu bukti kepahaman kamu. Apa yang kamu paham dari narasi saya? Kami pahamnya dari tadi antum kan bernarasi bahwa Syekh Yasin Al-Khalidari dengan nakoba internasional sudah menulis nasab. Artinya Kau sudah menulis nasab, membatalkan nasab. Dipotong lagi begini. Bukan menulis nasab, bro, membatalkan nasab, Pak Alawi. Begini maksud saya. Bindoro, kamu udah ngaco. Yasin Al-Khalidari dan Nakoba internasional menulis tentang pembatalan nasab Alawi. Nah, kenapa MUI dan negara Indonesia? Kan udah saya jawab tadi, Bundoro. Udah dijawab. Waduh, kacau. Makanya lu jadi muda dulu deh, biar pinter otaknya. Jangan udah tua. Aduh. Udah, itu tadi sudah nyenengan jawab Mas Gawat, Mas Gawat. Udah jelas itu, udah jelas. Udah dijelas. Alhamdulillah. Ya udah. Wah ini. Belum lagi upload grup. Turun lagi, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Iya, mana ada, nggak ada yang berbobot. Dari tadi itu bukan lembaga yang punya otoritas. Ini udah jelas ngaco gitu. Saya ini punya lembaga nasab, gitu loh. Yang jadi lembaga nasab kami Al-Ittihad. Saya adalah ketua umum Baitul Qusyasiyah. Nah, saya berhak mengisbat dan menetapkan nasab serta membatalkan nasab karena secara prosedur ilmiah kami adalah punya pengakuan negara sebagai nakobah, gitu loh, ya. Gitu. Dan kami kredibel, kami punya data, kami punya pengetahuan tentang nasab, gitu. Jadi kami tidak mewakili pribadi, kami punya nakobah, gitu loh. Dan saya sendiri juga sedang merintis pembuatan nakobah Aulia Nusantara Aceh. Jadi nakobah wali Aceh Nusantara. Jadi itu anunya saya nakobah yang akan saya buat. Lagi merintis. Wah, masih merintis banget karena di Aceh juga kita harus stabil, gitu. Jadi kita punya persoalan tadi, Said. Ya. Santai aja, ane gak marah-marah, ane udah tua juga. bukan masalah marah-marah, tapi kalau saya kamu blunder apa istilahnya, muter-muter blunder, repot saya ngejelasinnya, gitu loh. Ya kan begini, Said. Antara ngan begini, itu kan Jangan begini. percaya kepada nasab Nabi itu kan sebagai syariat, kan begitu. Polemik ini kan juga perlu penanganan dari para ulama, penanganan maksud ani, penanganan daripada ulama, kan begitu. Loh, kalau penanganan ulama kan sudah banyak ulama-ulama NU yang tidak mengakui nasabah Alawi. Kenapa kamu nggak ikut?
Ya, kenapa tidak diumumkan secara langsung di BPN? Itu kan masalah. Kalau mengumumkan secara lembaga, Bang, kalau mengumumkan secara lembaga itu belum ada hak, Mas. Belum ada hak. Misalkan MWC Jawa Timur memfatwakan nggak boleh karena itu nggak mengikuti prosedur organisasi gitu loh. Jelas dasar hukumnya kan sudah jelas bahwasanya mazhab Alawi ini batal berpacu kepada regulasi dulu. berpacu mengambil ibarat dari pernyataan Yasin Al-Khalidari tadi, kan hukumnya sudah jelas. Maka jadi gini Bang Bindoro, kalau sudah ulama ahli nasab internasional membatalkan, yang lain harus ikut, nggak perlu ikut bahas, nggak perlu menunggu fatwa dia. Udah ada fatwa ahli nasab internasional dan keluarga Al-Hashimi, keluarga Sada lagi yang batalin. Udah ente ikutin harusnya. itu buktinya Ali Jum agak ngikut. Ali Jum'ah itu bukan ulama yang masuk dalam catatan kelembagaan ahli nasab internasional. Dan dia pun dipecat sebagai bukti dari copot. Itu yang mengatakan capek deh. Binjara. Assalamualaikum Binjara. Waalaikumsalam. Kakek-kakek jangan dilawan. Kakek-kakek kalau dilawan kualat Binjara. Betul, kita udah kakek-kakek, iya kan? Besok mati Binjara, besok mati. Iya, Bang Ustaz. Mati. Kita reunian aja ke puncak, ya Bang Ustaz. Jangan kuburan aja, kita beli 1 kali 2. Antum aja Ya, duluan, antum aja duluan kalau mau ke kuburan, aneh gak ikut. Aneh di belakang ente ngantri. Nah, itu sementara aja, suruh ke depan, suruh. Masih muda susah. Mending yang tua-tua dulu. Kakek-kakek jangan dilawan. Aneh mau beristri lagi masih Bang Ustaz. Gak bisa bangun. Susah. Apa masih kuat aneh? 3-2 masih kuat aneh. Apanya kuat? Gak kuat itu. Oh, iya, Otak kalau juga burung gak kamu- kuat. Burung kamu mungkin udah mati, udah gak burung aneh, aduh masih sehat. Bintoro bicaranya jangan kelihatan mau berak itu bicaranya. Jangan ngedep-ngedep gitu. Kita kembali ke pembahasan. Kita kembali ke pembahasan. Dasar hukum jelas, hukum syariat pada apa itu agama kita itu jelas, yaitu mengikut pada imam-imam kita, kan begitu, yang berkompeten dalam hal nasab ini kan nakoba internasional. Seandainya pemerintah itu mengumumkan, yaitu karena memang sudah ada polemik di Indonesia ini, maka wajib negara mengumumkan menjadi penengah di antara kedua kut, kan begitu logikanya. Bang Bintoro, negara kita tidak ngurusin persoalan nasab yang ngaku keturunan Nabi, Bang Bintoro. Tidak Kementerian ada Agama. konstitusi itu. Saya tanya nih Bang Bintoro, Ya. pasal berapa untuk menghukum orang yang mengaku keturunan Nabi dalam konstitusi kita? Begini, ada undang-undang negara kita yang berbunyi agama boleh menganut dan menjalankan Itu keyakinan beragama, Mas, bukan pemahaman keturunan Nabi. Aduh, sakit kepala aku ngomong sama kakek-kakek tua ini kita. Aduh, itu dalam hal ini kaitannya Kenapa? undang turunannya di PK. Turunan siapa? Itu maksudnya begini, dalam hal keagamaan itu yang mengatur Menteri Agama di situ. Menteri Di Agama masalah. ngurus nasab.
Kalau nggak percaya antum Mosat, coba lihat kasus Ahmadiyah di situ. Menteri Agama dibubarkan. itu cucuku, nggak ngapain ngurusin asap, nggak ada urusan. Coba Itu antum urusan lihat setoran kasus Ahmadiyah. Coba yang membubarkan Ahmadiyah Itu juga ketika mungkin ada coba. anarkis, ada perang, Bang, ada ribut. Kalau nggak ada ribut nggak ditangkapin oleh negara. Ada perang kemarin, udah ada Penjara. perang. Itu Penjara. Sayyid Obat Qori darah itu, tinggi sudah diminum Sayyid ya. Qori yang dari Aceh itu kemarin saat Desember itu dipersekusi. Dan yang Semalang juga dipersekusi. Di Karawang juga itu ada bentrokan kecil. Dan itu sudah seharusnya negara sudah turun Belum, Bang, belum ada perlawanan, baru sebelah pihak. Katanya Itu Sayyid Qori kriminal. dari Aceh itu sakti. Kok gak ngelawan Itu katanya. kriminal. Kriminal Siapa? Bindoro. Oh, Sayyid Qori itu kriminal. Bindoro kriminal itu kriminal. Siapa yang kriminal? Sayyid Qori yang kriminal ya. Itu yang kemarin macul siapa itu kriminal. Oh, yang kriminal itu Sayyid Qori yang dari Aceh itu mungkin. Obat asam uratku hilang. Kok obat asam uratku mana ini? Kok Oh, gak ada? Jangan disuruh cariin ke istri lo. Emang lo gak punya istri apa? Ngomong ke dapur saja. Dengerin dulu lah Bang Kori itu udah ngasih penjelasan panjang kali lebar kok. Pakai muter-muter. Ternyata Mukipin sekarang banyak yang kesurupan. Udah begitu penjelasan Sayyid Qori. Mana Sayyid Qori? Yang namanya Sayyid Qori yang mana? Ini siapa ini kemarin ini kok gak ada ini hilang. Emang kok gelarnya Sayyid Bindara. dari mana? Bindoro. Kok gelarnya Sayyid itu dari mana coba? Apa? Bindoro udah Apa? ganti pampers belum? Ganti pampers sudah belum? Yang ngompolan. Aneh belum ngompolan, aneh masih normal. Aduh, kok beda sama aku? Tua siapa sih? Sampean sama aku tuh tua siapa? Kalau Anda sudah berkeluarga, kalau kentut berarti berubah lagi najis. Nah, yang narasinya kacau. Temenan apa tuh korowan ini?